Pasal 113, inkasu melalui perjanjian lisensi. Karena Undang-Undang Hak Cipta lebih tinggi kedudukannya dari PP, tentu ini menurut Pasal 7 Undang-Undang 12 Nomor 2012 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 10 Ayat 2 PP 56/2021 bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, maka ketentuan Pasal 10 Ayat 2 PP 56/2021 dikesampingkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka suatu pertunjukan ciptaan, konser-konser yang membawakan lagu Dewa 19, ciptaan klien kami, harus dengan izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta. Juga dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut adalah tindak pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Nah, ini terakhir bahwa pernyataan kuasa hukum Saudara Once Michael pada press conference hari ini tanggal 31, kita lihat di videonya, beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah hukum, ini hanya sensasi, ya kan? Nah, ini adalah hal yang keliru. Dan tentu perlu kita klarifikasi, ya. Seperti kita tahu berdasarkan preferensi hukum yang telah dijelaskan di atas, tetap berlaku pasal 9 junto 113 Undang-Undang Hak Cipta selaku ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dan tindakan persetujuan tanpa izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta adalah tindak pidana sesuai dengan 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi jelas bahwa kami kuasa hukum Ahmad Dhani menyampaikan, ya, pertama sudah melarang Saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa selama berlangsung konser-konser Dewa di tahun ini. Ya. Silahkan kalau kemudian dianggap itu bukan melawan hukum atau tidak melanggar, silahkan untuk coba-coba. Jadi ini bagian juga dari somasi secara terbuka. Kalaupun masih ingin tetap membawakan lagu dan coba-coba, warning dan somasi ini terbuka ini sudah kami sampaikan, silahkan. Ya, tentu kita akan lihat nanti, kita akan uji bahwa kita berkeyakinan bahwa ketika kemudian ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi, yaitu dilanggarnya dan adanya unsur pidana yang dimaksud di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya kan, ada ancaman pidananya dan ada dendanya. Kita kalau kemudian ini tetap dilakukan, maka proses hukum lanjut akan kita lakukan. Ya. Jadi tadi reseningnya sudah kami sampaikan, meskipun ada perdebatan di pasal, baik itu di pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta ataupun di PP, ya, 56 yang mengatur itu, ya, tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa tetap lisensi itu harus ada dari pemilik ataupun pencipta dan harus bersifat tertulis. Betul bahwa diatur lebih lanjut melalui LMKN. Ya, diatur dalam hal soal bagaimana mendapatkan royalti dan melalui pembayarannya melalui LMKN. Tapi bahwa kemudian sebelum itu harus ada lisensi, itu jelas-jelas tidak terbantahkan di pasal 113. Ya. Tanpa itu dilakukan, kami menganggap bahwa itu sudah masuk ranah pidana. Apalagi sudah ada himbauan, ya. Dan ini hari ini sekaligus menyampaikan ini sebagai somasi terbuka. Ya, kalau hal itu tetap dilakukan, maka proses hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian juga akan mendapatkan rilis lengkap, ya, yang kami sampaikan secara jelas, sehingga rekening legalitas ataupun klarifikasi secara hukum bisa secara utuh didapat oleh kawan-kawan media dan publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bisa bersedia hadir dan berdiskusi, juga kemudian mendengar apa yang menjadi klarifikasi dari Mas Dhani selaku klien kami. Seperti kita ketahui, yang sedianya tadi beliau harus hadir di sini menemui rekan-rekan media,
namun kebetulan mendadak berbuka puasa di Kemenhan dengan Pak Prabowo, dan beliau menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua dan selamat berbuka puasa, kurang lebih begitu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani, ya, yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh untuk menanggapi polemik, ya, soal yang selama ini sedang viral, tapi khusus pada persoalan konteks hukum saja, ya. Jadi ketika Mas Dhani mengatakan bahwa dia melarang Once untuk tidak lagi menyanyikan lagu-lagu Dewa selama konser Dewa itu berlangsung. Nah, itu bukan tanpa reasoning, tapi juga kemudian ada dasar hukumnya, gitu ya. Termasuk juga menyatakan bahwa selama ini harusnya yang bersangkutan meminta izin, bahkan kemudian memberikan semacam royalti. Itu pun diatur semua, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Kalau misalkan kan yang dilarang itu kata Mas Dhani itu lagu-lagu Dewa yang dia ciptakan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan lagu-lagu Dewa yang bukan dia ciptakan, apakah boleh dibawakan? Boleh. Jadi apa yang menjadi statement Mas Dhani itu yang kita pegang saja, ya. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Dewa, lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani dan Andra, ini mayoritas diciptakannya oleh Mas Dhani dan Mas Andra, itu tidak boleh dinyanyikan selama konser Dewa berlangsung. Nah, tentu di luar itu kan ada pengecualian, Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani, ya silahkan, karena bukan haknya Mas Dhani untuk melarang kalau bukan lagunya tidak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Jadi kalau lagunya tidak diciptakan oleh Dewa 19, dalam hal ini Mas Dhani, tentu bukan ranahnya Mas Dhani untuk melarang, silahkan saja. Ini khusus untuk lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani, ya, dalam hal ini Mas Dhani dan Mas Andra, ya, yang selama ini mayoritas lagu-lagu Dewa itu Mas Dhani yang menciptakan, gitu. Jadi di luar lagu itu silahkan. Apalagi kemudian ada pengecualian yang soal lagu-lagu lain, silahkan katanya. Apa lagu-lagu yang bukan Dewa 19, grup-grup yang lain itu Mas Dhani banyak juga kan grup band yang dibentuk oleh Mas Dhani, gitu. Lagu yang diciptain berdua sama Once yang cemburu itu? Itu berdua tuh. Itu berdua tuh. Itu tentu lagu yang diciptakan oleh Once dan Mas Dhani, ya, tentu kan itu menjadi ranah mereka tuh, termasuk juga Once punya hak untuk seseorang menyanyikan lagu atau tidak, kan begitu. Itu punya hak gitu. Jadi yang dilarang itu beberapa lagu Dewa yang selama ini diciptakan oleh Mas Dhani, Andra, ataupun Dewa 19 di luar Once, gitulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan lagunya itu diciptain oleh sama Dhani barengan, apakah harus minta izin lagi? Harus ada lisensi tertulis tadi? Ya, tentu kalau kemudian itu jadi masing-masing pihak begini. Kalau Mas Once ingin menyanyikan lagu yang dia ciptakan, tentu dia berhak, ya kan? Itu dia berhak. Ini misalkan berdua dia menciptakan lagu, dia berhak menciptakan. Terus kemudian begitu pun Mas Dhani, dia juga berhak menyanyikan. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ya, yang menyanyikan terus keberatan. Nah, Mas Dhani tanpa Once bisa melarang untuk kemudian tidak itu dinyanyikan, gitu. Karena tentu kalau dua-duanya kan punya hak, khusus untuk yang tadi, ya, lagu itu. Nah, konteksnya sekarang adalah lagu-lagu hit Dewa 19 yang memang bukan diciptakan oleh saudara Once. Itu aja garis besar. Kalau misalnya
Mas Once mau nih minta izin ke Dhani, Iya. boleh nggak saya bawain lagu-lagu Dewa yang dibikin Mas Dhani? Nah, tentu apa selama ini itu yang menjadi keberatan Mas Dhani, ya. Selama ini tidak kemudian izin dan tidak memberikan royalti kan itu. Apalagi, nah ditambah lagi momennya adalah Dewa sekarang sedang pada tur di tahun ini sampai akhir tahun, malah awal tahun juga sudah banyak jadwal. Sehingga itu yang menjadi masalah agar kemudian menjaga mungkin dalam berbagai sisi baik itu bisnis dan lain sebagainya untuk tidak mengganggu begitu ya, supaya kemudian tidak nyaman satu sama lain. Jadi sisi lain mereka tur menyanyikan lagu-lagu, ini ada orang yang kemudian bikin pertunjukan juga lagu-lagu Dewa, kan agak tidak elok dan tidak elegan. Nah itu yang disampaikan Mas Dhani. Nah tapi kalau kemudian ditanggapi secara hukum oleh saudara Once, nah tentu kita sampaikan juga bahwa kita tidak main-main, bahwa memang ini ada reasoning dan dasar hukumnya untuk melarang tidak dinyanyikannya lagu-lagu ciptaan Dewa. Kalau kemudian tetap itu dilakukan, ya silahkan, tentu akan berkonsekuensi hukum dan ini sebagai bagian dari somasi terbuka, gitu ya. Jadi itu saja. Sebelumnya Mas Dhani ini kelihatannya kan tidak kaku juga. Silahkan, tapi tolong nih waktu Dewa konser jangan gitulah kurang lebih. Dan selama ini kan kok nggak izin sih, kok nggak bayar royalti sih, kan begitu. Itu yang dipertanyakan. Tapi sebetulnya kalau ngobrol komunikasi selesai, ya kan selesai sebetulnya. Tapi karena itu tidak dilakukan, apalagi diklarifikasinya secara hukum, wah tentu saya yakin Mas Dhani juga kan paham ngerti hukum, paham aturan. Dan kita juga tentu menyampaikan batas-batas tadi, aturan-aturan yang mendasari Mas Dhani melarang seseorang menyanyikan lagunya gitu. Bang, selain ini maksudnya ini ada masalah pribadi juga nggak sih antara Mas Dhani sama Once? Saya rasa enggak. Itu kualitas perkawanan tetap dijaga mereka, Mas Dhani, Mas Once. Tapi di sisi lain kan profesi mereka ini memang penyanyi gitu loh. Profesi seperti kita nih, lawyer, satu sama lain berbeda, berlawanan, kualitas perkawanan, persaudaraan tetap dijaga. Tapi memang ini kan profesi kita, tentu hal yang biasa. Begitupun dengan tadi ditanyakan dengan Mas Dhani dan Once, ada setahu saya tidak ada masalah pribadi, nggak ada. Ini hanya soal profesi saya, profesional saja begitu, yang harus satu sama lain bisa menghargai, ya, bisa menghormati, itu saja. Bang, ini kenapa bisa ke Once